Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih buat tim musik yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Tema kita hari ini adalah Jembatan Menuju Mujizat. Jembatan menuju mujizat. Dan buat kita yang hidup di Sumatera Selatan, kalau dengar kata jembatan, yang ada di kepala kita apa ya? Ampera, betul ya. Itu salah satu kebanggaan kita, Ampera. Buat apa sih orang membuat jembatan? Untuk mencapai satu tempat yang tidak bisa dilalui dengan mudah. Kalau kita ada di Palembang, sebelah Ilir, kita mau ke sebelah Ulu, di antara Ilir dan Ulu itu ada satu sungai yang cukup lebar dan cukup dalam dan arusnya cukup deras, sehingga kalau kita mau melewatinya tidak mungkin kita bisa lewat begitu saja, tidak mungkin kita bisa lompat sampai di seberang. Rasanya tidak ada satu orang pun yang bisa lompat sampai ke seberang kecuali satu orang. Siapa? Superman. Ya. Superman itu simbol di dadanya apa? S. Kenapa simbolnya S? Superman. Ukuran bajunya S. Ya. Kenapa Superman pakai celana dalam warna merah? Karena yang hitam dipakai Batman. Ya. Nah, Jembatan Ampera itu didirikan tahun orang Palembang 1962. Idenya 1906, 1962 didirikan. Selesai tahun gimana sih ini? Tahun 1965 diresmikan oleh Jenderal Ahmad Yani sebelum kasus G30 SPKI. Panjangnya gak tahu semua, 1117 meter, lebarnya 22 meter, beratnya 944 ton. Ya, saya orang Malang loh. Tahu semua gimana? Nah, jembatan ini sangat terkenal dan Sumatera Selatan terkenal itu jembatannya, bukan pempeknya. Karena jembatannya dijadikan simbol Sumatera Selatan, bukan pempek yang dijadikan simbol. Ya, simbolnya Jembatan Ampera. Dan beberapa pembicara kalau datang ke Palembang, ke Prabu Muli, mereka beberapa sengaja minta mampir ke Jembatan Ampera. Mereka mau foto di sana supaya orang tahu mereka sudah sampai di Palembang. Kalau mereka cuma makan pempek, belum tentu sampai Palembang. Ya, karena pempek di mana-mana ada. Tapi kalau mereka sampai di foto di Ampera, orang tahu mereka sampai di Sumatera Selatan. Ya, nah. Jembatan ini didirikan supaya orang bisa sampai dari Ulu ke Ilir maupun Ilir ke Ulu. Tujuannya supaya perekonomian bisa berjalan dengan lancar. Dan saya melihat bahwa ini jembatan ini juga berlaku di dalam hal kerohanian. Kita semua butuh yang namanya jembatan untuk bisa mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Kita perlu jembatan. Jembatan ini membuat kita orang biasa, orang yang terbatas, orang yang hanya terbatas dengan hal-hal yang alamiah ini, bisa mengalami hal-hal yang supranatural, bisa mengalami hal yang mujizat. Dan mujizat itu adalah karya Tuhan.
kita tidak bisa buat mujizat. Yang bisa buat mujizat cuma Tuhan. Kita yang terbatas. Ngangkat barang, siapa suka fitness di sini? Seperti saya. Orang suka fitness juga, angkat 500 kilo nggak bisa, saudara. Butuh alat. Orang mau lompat 10 meter sehebat-hebatnya nggak bisa. Butuh alat, karena kita ini manusia yang sangat terbatas. Tetapi Tuhan kita itu Tuhan yang tidak terbatas. Makanya kalau kita mau mengalami hal-hal yang di luar kemampuan kita, kita membutuhkan satu sarana yang namanya jembatan. Dan jembatan itu adalah iman. Jembatan iman. Dengan iman kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Ketika orang berhadapan dengan yang namanya kemustahilan, kalau dia punya iman, dia bisa mengatasi kemustahilan. Siapa di antara saudara yang butuh mujizat di sini? Bisa angkat tangan yang butuh mujizat? Saya juga butuh mujizat. Gereja MDC Palembang juga butuh mujizat. Mau beli tanah buat gedung gereja. Kita butuh mujizat. Dan kata Alkitab, nanti kita belajar, tidak ada orang yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kita mau belajar hari ini bagaimana kita bisa mengalami mujizat. Dan sekali lagi, mujizat adalah karya Allah yang melampaui batas-batas kemampuan manusia. Dan di Alkitab kita itu terpampang banyak sekali karya Allah yang namanya mujizat itu. Dari Kejadian sampai Wahyu, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, semuanya penuh dengan peristiwa-peristiwa mujizat. Ada seorang nenek di Alkitab, umurnya 90 tahun, namanya Sarah, bisa punya anak. Ya. Ada seorang anak muda, namanya Gideon, hanya dengan 300 orang dia bisa mengalahkan ratusan ribu tentara. Ada anak muda yang namanya Daniel, dimasukkan ke dalam lubang singa yang sedang kelaparan, beberapa hari tidak makan, tetapi dia tidak dimakan oleh singa itu, disentuh pun tidak. Ada 3 orang anak muda, Sadrah, Mesakh, Abednego, dimasukkan ke dalam dapur api, tetapi mereka tidak terbakar. Ada seorang yang sudah agak tua, namanya Musa, bisa rubah air jadi darah, bukan air jadi anggur. Di Perjanjian Baru ada orang, Yesus, bisa rubah air jadi anggur. Buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, orang mati dia bisa bangkitkan. Dan ada banyak mujizat lain. Badai dia hentikan, ya, ada banyak. Dan untuk itulah kita membutuhkan yang namanya iman ini, ya. Nah, kita perlu iman sebagai jembatan untuk mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Jadi singkatnya, iman memungkinkan kita untuk hidup melampaui atau melintasi batas-batas alamiah kita dan mengalami mujizat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Iman itu seperti jembatan, dia bisa membawa kita mengalami mujizat. Mujizat dibutuhkan saat ini. Apalagi firman Tuhan berkata, pada hari-hari yang terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Semakin hari semakin sukar. Dibutuhkan iman supaya kita bisa mengatasi semua kesukaran dalam hidup kita. Dan sama halnya seperti Yosua. Saat itu Yosua, dia sedang enak-enaknya hidup di tengah-tengah bangsa Israel. Kenapa saya bilang enak? Karena dia ada yang dia andalkan. Yang pertama, dia yang dia andalkan adalah Tuhan. Sejak pertama bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Yosua ada di sana. Dan Yosua melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Selama di Mesir, selama perjalanan di padang gurun, dia melihat betapa Tuhan itu dahsyat. Tuhan
Tuhan menyediakan semua kebutuhan bangsa Israel. Butuh daging, dikirim burung. Butuh air, gunung batu keluar air. Butuh apa lagi? Makanan, tiap pagi turun mana. Dan Tuhan memberikan tiang api, tiang awan yang menuntun bangsa ini dari keluar Mesir sampai ke pinggir, ke tepi sungai Yordan. Dan yang kedua yang dia andalkan adalah pemimpinnya, namanya Musa. Dia melihat Musa ini orang pemimpin yang sangat karismatik dan rendah hati. Alkitab berkata tidak ada orang yang hatinya selembut Musa. Dia pemimpin yang sangat luar biasa, sehingga Yosua merasa tenang berhadapan dengan bangsa manapun, selalu menang karena Tuhan selalu menyertai, karena Musa selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia merasa nyaman sekali. Dan dia jadi bujangnya Musa, atau pembantunya Musa lebih tepatnya. Di Alkitab terjemahan baru 2, kata bujang itu diganti dengan pembantu. Tapi ternyata tidak selamanya orang itu hidup dalam suasana yang nyaman. Dan orang itu tidak bisa atur apa yang ada di luar dirinya. Sedang dia enak-enaknya di sana, sudah sampai di tepi sungai Yordan. Sebentar lagi dia akan menyeberangi sungai Yordan. Di seberang sungai Yordan ada apa? Tanah perjanjian. Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tanah yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel. Sedikit lagi. Tapi di tepi sungai Yordan itu tiba-tiba satu hari dia dipanggil oleh Musa. Dan ketika dia dipanggil oleh Musa di hadapan semua bangsa Israel, tanpa babi bu, dia ditumpangi tangan. Dan dia Musa ngomong sama Yosua bahwa kamulah yang akan memimpin bangsa ini masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Aku tidak akan masuk ke sana. Kira-kira kalau saudara jadi Yosua gimana? Kaget, lemes. Hah? Aku? Ya. Kenapa? Karena dia bukan siapa-siapa dan dia bukan apa-apa. Dan terus kalau kita baca dengan teliti, Yosua merasa takut, bimbang, dan ragu-ragu. Kita akan lihat ayatnya ya. Kita akan lihat dari Ulangan 31 ayat yang ketiga. Ulangan 31 ayat yang ketiga. Kita akan baca sama-sama. Bisa ditampilkan? Oke. 1, 2, 3. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Waduh, kaget Yosua. Ayat 7 saya baca buat saudara. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Keluaran 34 ayat
9, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti biasanya, orang itu senang dalam zona yang nyaman. Udah ada pekerjaan yang enak, ya. Semua keluarga baik-baik, sehat-sehat, tidak ada yang sakit. Ya, batuk pilek biasalah, ya. Bukan tidak ada masalah pasti. Tapi masalah-masalah biasa yang bisa diselesaikan dengan akal budi, dengan pengalaman, dengan fasilitas yang kita miliki. Tapi tiba-tiba kondisi di sekeliling kita berubah total. Orang yang kita andalkan tidak ada lagi. Dan kita harus menghadapi masalah yang besar. Kita harus menanggung tanggung jawab yang besar yang kita rasa ada di luar kemampuan kita. Dan seperti biasa, kalau masalah itu datang, biasanya datang satu aja, ya. Satu rombongan, tapi maksud saya. Masalah A belum selesai, datang yang B. B belum selesai, datang yang C. C belum selesai, datang lagi yang lain. Itu masalah biasanya. Dan mungkin masalah kita tidak seberat dia, tetapi sama. Kita mungkin menghadapi banyak masalah yang kita pikir ini sangat berat buat kita. Yosua, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Mau tanya sama Musa, Musa sudah dipanggil Tuhan. Dan dia sekarang menghadapi sungai Yordan yang sedang meluap. Dan Tuhan bilang sama dia, pergilah seberangi sungai Yordan. Bawa bangsa ini. Saudara bisa bayangkan? Tentu dia juga stres sama seperti Rafael. Sama-sama stres. Dan kalau kita mau tahu, kalau kita baca di dalam kitab Ulangan 1 ayat 38, Tuhan bilang sama Musa, beri Yosua semangat. Kenapa? Karena dia sudah hilang semangat. Waduh, gimana caranya? Kalau kita baca di Ulangan 3 ayat 28, Tuhan bilang sama Musa, di Ulangan 3 ayat 28, Ulangan 31 ayat 7, Ulangan 31 ayat 28, Tuhan suruh Musa 3 kali ngomong sama Yosua. Kasih tahu sama Yosua, kuatkan dan teguhkan hatinya, supaya dia tidak takut, tidak ragu-ragu, dan tidak bimbang. Lewat siapa? Lewat Yosua Tuhan ngomong. Dan ketika lewat Musa Tuhan ngomong. Dan ketika Musa sudah mati, Tuhan datang sendiri, ngomong sendiri sama Yosua. Ngomongnya apa? Ngomongnya apa? Ngomongnya sama persis. 3 kali juga dia ngomong. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya apa, saudara? Artinya, kalau Tuhan ngomong lewat Musa kepada Yosua, dan Tuhan ngomong sendiri sama Yosua, Tuhan mau Yosua tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Musa itu adalah pesan dari Tuhan untuk Yosua. Tapi Yosua mungkin kurang percaya, sehingga dia butuh peneguhan dari Tuhan. Jadi kalau saudara satu hari merasa takut, dan ada orang, ada mungkin ketua kesan kasih tahu sama saudara, mungkin mentor saudara kasih tahu saudara, mungkin orang tua saudara kasih kekuatan sama saudara, kasih nasihat firman Tuhan, percayalah itu juga dari Tuhan. Dan yang kedua, dari 6 kali peringatan yang diberikan itu kepada Yosua,
Yosua tahu bahwa Tuhan itu tahu persis isi hati Yosua, bahwa Yosua takut dan gentar. Tidak ada yang tersembunyi di dalam Tuhan. Tuhan tahu kita sampai ke dasar hati kita. Tetapi Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk menumpangkan tangan di atas Yosua. Dan seperti yang kita pelajari di kelas dasar kekristenan, hari pelajaran kelima, pelajaran ketujuh, hari kelima, ketika Musa menumpangkan tangan atas Yosua, maka ada impartasi yang keluar dari Musa turun kepada Yosua, yaitu roh kebijaksanaan. Sehingga Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Tuhan telah menumpangkan tangan, Musa telah menumpangkan tangan atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yosua, sama seperti ketika bangsa itu diperintah oleh Musa. Dan ketika saya membaca kisah ini, saya melihat bahwa MDC Prabu Muli tidak jauh berbeda ceritanya dengan kisah ini. Saya lihat mirip sekali. Dan sama seperti Musa, Tuhan memerintahkan Musa untuk mempersiapkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Saya percaya Tuhan melalui banyak hamba-hambanya sudah mempersiapkan beberapa orang di antara saudara untuk menjadi volunteer, orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mengambil tanggung jawab ini. Tuhan sudah berbicara mungkin beberapa kali, saudara mungkin belum percaya, tetapi firman Tuhan hari ini mudah-mudahan bisa meneguhkan saudara bahwa Tuhan mempersiapkan pemimpin untuk mengambil tanggung jawab. Kenapa? Karena memang masalah ada. Masalah yang dihadapi Yosua jelas. Ada, dia harus menyeberangi laut, sungai Yordan yang sedang meluap. Tetapi walaupun masalah ada, ingat baik-baik, kalau Yosua berhasil melewatinya, maka dia sudah semakin dekat dengan tanah perjanjian, dengan apa yang Tuhan janjikan. Apa yang Tuhan janjikan atas gereja ini? Apa yang Tuhan janjikan atas gereja ini? Kata Tuhan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dunia ini sedang downgrade, tetapi gereja Tuhan akan upgrade, akan naik terus. Itulah sebabnya Tuhan mempersiapkan orang-orang untuk ambil bagian, untuk sama-sama bergandengan tangan untuk membangun gerejanya. Yosua ketika dia melihat semuanya ini, dia sebenarnya takut dan gentar. Tetapi dia merasa tidak bisa apa-apa. Dia merasa, apa yang harus aku lakukan? Dia bukan ahli perang. Dia bukan jago perang. Dia bukan ahli strategi. Tapi justru karena itulah Tuhan pilih Yosua. Kenapa Yosua dipilih? Karena dia tidak bisa apa-apa. Dan orang kalau tidak bisa apa-apa, disuruh apa juga dia akan nurut. Istri saya ini tipe orang yang gaptek sebenarnya. Jadi kalau dia lagi Zoom gitu ya, ada sedikit masalah, langsung stres dia. Nggak bisa, mau apa, dia mau apa? Dia bingung. Saya bilang A, dia A. Saya bilang B, dia B. Saya bilang C, dia C. Dia menurut aja, kenapa? Dia merasa nggak bisa apa-apa. Jadi dia bergantung sama perintah saya. Ya. Itulah yang membuat Tuhan memilih Yosua. Karena kalau yang dipilih orang yang pintar, disuruh, belum tentu nurut. Ya. Tapi karena Yosua tidak bisa apa-apa, makanya Tuhan memilih Yosua.
Yosua menghadapi sungai Yordan yang meluap. Dia bingung, harus gimana nih? Cari perahu di mana ya? Ya. Yosua 3 ayat 15. Dikatakan di sana, adapun sungai Yordan meluap di sepanjang tepinya selama musim menuai. Jadi sungai Yordan sedang meluap. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Dan Tuhan bilang, tenang Yosua, ikutin aja perintahku. Dan Tuhan kasih satu perintah yang dalam tanda petik seperti perintah yang konyol, saudara. Dan kalau mungkin boleh pilih, mungkin Yosua pilih, gak mau nurut. Tetapi karena dia tidak punya ide yang lain, yang lebih baik, tidak punya inisiatif yang lain, dan bangsa itu menanti apa yang diperintahkan, mau tidak mau dia terpaksa nurut. Apa yang diperintahkan Tuhan? Pilih 12 imam, bukan 12 tukang kapal, 12 jenderal, bukan 12 imam untuk angkut apa? Tabut perjanjian. Lalu suruh masuk ke sungai Yordan. Sungai Yordan lagi meluap, bawa tabut, suruh masuk ke situ. Tentu dia pikir, ini 12 imam mau apa enggak ya? Ya. Tapi dia taat. Dia perintahkan 12 imam untuk angkat tabut. Dan mereka jalan. Belum masuk, baru di pinggirnya kata Alkitab, sudah kakinya kena air. Tapi disuruh masuk. Terpaksa 12 imam itu tunduk dan masuk. Begitu kakinya masuk ke dalam sungai Yordan, apa yang terjadi? Alkitab bilang sungai Yordan tersibak. Tahu artinya tersibak? Terbelah jadi dua. Tadinya alirannya dari sini ke sana, tiba-tiba balik ke sini. Yang ini ke sana, yang ini ke sana. Dan bangsa Israel ketika melihat itu, kira-kira apa yang ada di dalam pikirannya? Kira-kira apa yang ada dalam pikirannya? Wah, ini seperti Musa waktu keluar dari Mesir, berhadapan dengan Laut Merah. Musa kedangkan tongkatnya, maka Laut Merah terbelah jadi dua. Sekarang sungai Yordan terbelah jadi dua. Dan apa yang terjadi? Bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai ke seberang. Dan Yosua ambil 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan sebagai bukti nanti buat keturunannya bahwa Tuhanlah yang membelah sungai Yordan, sama seperti membelah Laut Merah, membawa mereka sampai ke seberang sungai Yordan, ke sebelah kota Kanaan, sebelah benteng Yeriko. Dan apa yang terjadi di sana itu membuat bangsa Israel semakin percaya bahwa Tuhan yang sama yang menyertai Musa, Tuhan yang sama menyertai Yosua. Dan saya percaya kalau saudara mau memikul tanggung jawab ini, saudara mau menerima tanggung jawab ini, saudara, Tuhan, orang-orang akan bilang sama seperti Tuhan menyertai Musa, demikian juga Tuhan menyertai Yosua, demikian juga Tuhan menyertai saudara. Dan jangan lewatkan kesempatan ini, karena Tuhan, kata Alkitab, Tuhan bilang sama Yosua, aku akan meninggikan namamu di depan seluruh bangsa Israel. Tuhan mau mengangkat kita jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan mau kita jadi berkat. Tuhan mau kita memberi pinjaman dan tidak meminta pinjaman. Tuhan mau kita menjadi contoh dan teladan yang baik buat banyak orang. Itulah sebabnya dia perintahkan itu. Dan ketika mereka sampai di seberang sungai Yordan,
Tuhan suruh lagi Yosua lakukan perintah yang dalam tanda petik cukup konyol juga. Yaitu apa? Dia disuruh bukan mendobrak pintu benteng Yeriko, tetapi disuruh bentuk satu barisan yang di depan pemimpin pujian dan mereka mengelilingi tembok Yeriko. 1 hari 1 kali selama 6 hari. Kalau bangsa orang-orang Yeriko di benteng Yeriko lihat bangsa Israel datang, mereka udah siap-siap perang. Tiba-tiba bangsa Israel cuma nyanyi-nyanyi keliling. Mereka berpikir, oh mungkin besok. Besok gak lagi. Besok gak lagi. Dia pikir ini lagi mau perang atau mau karnaval. Iya, dia pikir mau karnaval mungkin ya. Dan pada hari ke-7 mereka mengelilingi tembok itu 7 kali. Saudara udah tahu semua. Dan pada yang ke-7 kali selesai, apa yang mereka lakukan? Mereka bersorak-sorai. Dan apa akibatnya? Benteng itu roboh. Tahu nggak benteng itu tebalnya berapa? Pernah baca nggak berapa tebalnya? Benteng itu 2 lapis. Yang bagian depan tebalnya 1,8 meter. Yang bagian belakang tebalnya 3,6 meter. Jarak antara tembok depan dan tembok belakang itu bisa ditaruh kereta kuda. Jadi tembok itu tebal sekali. Ini sini berapa meter? 4 meter ya? 4 meter. Itu 1,8 tambah 3,6 5,4. Ya. 5,4 meter tembok tebalnya. Di bom juga susah ambruk gitu. Jadi kalau sampai tembok itu roboh, saudara, saya jamin itu bukan karena Yosua, itu karena Tuhan. Dan saudara, ketika Tuhan memerintahkan Yosua mengelilingi tembok itu, Tuhan itu kalau memberikan tanggung jawab selalu dari hal yang kecil dulu, tambah lama tambah besar. Orang yang setia dalam perkara yang kecil akan diberikan tanggung jawab untuk perkara yang lebih besar. Dan itu yang dilakukan oleh Yosua. Pertama suruh nyebrang dulu Sungai Yordan. Setelah nyebrang Sungai Yordan, baru diberi tanggung jawab yang lebih besar, yaitu merobohkan tembok Yeriko dan merebut tanah perjanjian. Dan dialah yang akhirnya bisa merebut tanah Kanaan dan membagi-bagikan tanah Kanaan kepada 12 suku Israel. Keberhasilan Yosua bukan karena kehebatannya, tetapi karena ketaatan dan kerendahan hatian Yosua. Karena dia merasa tidak bisa apa-apa, dia tidak ada yang bisa dia sombongkan, dia taat kepada Tuhan. Dia taat kepada Tuhan karena dia rendah hati. Iman itu, iman yang sejati adalah iman yang dimulai dengan kerendahan hatian. Iman yang sadar bahwa kita ini tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan, tetapi bersama dengan Tuhan kita dapat lakukan perkara-perkara yang dahsyat. Saya berpikir bahwa saatnya sudah tiba. Gereja ini harus bangkit. Ada rencana yang Tuhan yang besar, tapi tidak bisa satu orang. Yosua tidak sendirian. Yosua juga disertai oleh teman-temannya, oleh kepala-kepala suku yang lain, sehingga mereka akhirnya bisa merebut tanah Kanaan dan menguasai seluruh tanah Kanaan tanpa ada satupun daerah yang tidak dikuasai. Saya percaya keberadaan gereja ini di kota ini bukan hanya untuk menambah jumlah gereja yang ada, tetapi untuk membuat setiap lutut bertelut menyembah Tuhan, setiap lidah mengaku bahwa Yesus itu Tuhan.
Oleh sebab itu, percayalah, jangan ragu-ragu dan jangan takut. Kata firman Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan ragu-ragu, ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan roh kebijaksanaan, sehingga apa yang kita katakan, orang akan mendengar, orang akan mengikuti. Yosua dia cuma bujang. Siapa yang mau ikut pembantu? Kalau saudara punya pembantu, tiba-tiba dia jadi pemimpin dan dia menyuruh sesuatu yang konyol, kira-kira saudara mau ikut? Tetapi kalau Tuhan yang mengurapi, bangsa Israel pun taat kepada apa yang dikatakan oleh Yosua, dan Tuhan membuat apa saja yang dikatakan oleh Yosua itu ditaati dan terjadi, dan Tuhan memberikan kemenangan besar kepada bangsa Israel. Dan Yosua lah yang merebut tanah Kanaan, bukan Musa yang karismatik. Musa sangat berbeda dengan Yosua. Musa itu sangat karismatik, Yosua tidak karismatik. Tetapi Yosua lah yang dipakai Tuhan untuk merebut tanah Kanaan. Siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, apapun pendidikan saudara, seberapapun pengalaman saudara, sebenarnya tidak cukup, tidak ada yang lain. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita semua dilayakkan. Saya juga sama. Ketika saya melayani Tuhan, saya merasa tidak layak. Siapa? Ya. Siapa saya? Bisa apa? Saya lihat teman-teman saya STH, S2, teologi, doktor. Aduh, kalau berhadapan dengan mereka langsung minder rasanya. Tapi Tuhan yang memilih, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang memampukan. Justru karena kita tidak bisa apa-apa, Tuhan memilih kita supaya kita berani mengandalkan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, namanya George Muller. Dia ada bukunya judulnya George Muller, The Man of Faith and Miracles. Orang yang penuh dengan iman dan keajaiban. Dia terkenal karena di sepanjang pelayanannya Tuhan selalu melakukan perkara-perkara besar di dalam hidupnya. Satu hari, satu pagi, dia itu punya panti asuhan. Panti asuhannya itu ada 23.000 anak-anak. Dan dari 23.000 anak-anak, 10.000 itu disekolahkan oleh dia. Padahal mereka tidak punya donatur tetap. 10.000 disekolahkan, 23.000 anak-anak, itu bukan jumlah yang sedikit, saudara. Dan butuh dana yang sangat banyak. Tapi dia tidak mau tergantung dari donatur. Dia bergantung hanya kepada Tuhan saja. Satu pagi dia dikasih laporan bahwa tidak ada makanan pagi dan tidak ada dana di kas. Dia masuk ke ruang makan, dia lihat anak-anak semua di depan piring yang kosong dan gelas yang kosong. Dan dia bilang, mari kita berdoa. Kita akan lihat apa yang Tuhan lakukan buat kita. Dan dia berdoa, Tuhan terima kasih, karena Engkau pasti menyediakan makanan buat anak-anak semua. Dalam nama Yesus, amin. Begitu amin, bel berbunyi. Dan ada seorang pemilik pabrik roti di depan pintu. Dan pemilik pabrik roti ini bilang, kemarin malam saya tidak bisa tidur. Dan ketika saya sedang berdoa, saya tiba-tiba merasa sepertinya saya harus kasih roti kepada panti asuhan kamu. Jadi malam-malam jam 2 saya suruh orang-orang bikin roti. Daripada saya nggak bisa tidur, bikin roti. Dan hari ini saya bawa roti buat anak-anak panti asuhan. George Muller bilang, wah puji Tuhan, doa saya terjawab. Akhirnya roti
diterima oleh anak-anak. Sedang roti diterima, tiba-tiba orang tukang susu datang, mau kasih susu. Josh Muller tanya, kenapa tiba-tiba mau kasih susu? Iya, saya bawa kendaraan saya mogok persis di depan. Dan untuk memperbaiki kendaraan saya, susu-susu harus diturunkan. Dan belum tahu berapa lama perbaikannya. Bisa-bisa susunya keburu rusak. Daripada rusak, saya mau sumbangkan kepada panti asuhan. Dan anak-anak pagi hari itu makan roti dan minum susu. Dan ada orang yang tanya sama Josh Muller, apa rahasianya? Rahasianya Josh Muller bilang, aku telah mati. Aku betul-betul mati. Mati terhadap keinginanku, mati terhadap dunia, mati terhadap puji-pujian. Dan aku hanya hidup untuk menggenapi rencana Tuhan. Aku hanya hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia tidak menyombongkan imannya, doanya. Dia tahu aku sudah mati. Semua yang aku lakukan itu karena Tuhan. Dan apakah semua doanya George Muller dijawab instan? Ternyata tidak juga. Dia melayani Tuhan 60 tahun. Setelah dia bertobat, dia 60 tahun. Dia tinggal di Inggris tahun 1836. Waktu dia bertobat, dia mendoakan 5 orang. Gak tahu siapa, tidak disebut, tapi ada 5 orang yang terus setiap hari dia doakan. Dalam 2 tahun pertama, 2 orang bertobat. Terus dia doakan 3 orang. Dalam 5 tahun kemudian, 1 orang bertobat. Sisa 2 orang belum bertobat. Dia tetap doakan dan dia bilang, aku percaya satu hari mereka pasti bertobat. Dan setelah didoakan 52 tahun, 2 orang itu bertobat. Dan dia mendoakan pamannya. Pamannya tidak bertobat. Sampai George Muller meninggal. Dan pada saat George Muller dimakamkan, pada saat dia meninggal di rumah duka, saat itulah pamannya bertobat. Tuhan itu Tuhan yang selalu menjawab doa-doa orang yang beriman. Kalau saudara ingat cerita Bartimeus, saudara, orang yang buta, ketika dia dipanggil oleh Tuhan, ketika dia berteriak minta Tuhan sembuhkan dia, Tuhan bilang begini sama Bartimeus. Tuhan bilang ini, karena imanmu, maka kamu sembuh. Karena imanmu, kamu diselamatkan. Jadi Bartimeus yang buta bisa melihat. Itu karena imannya. Tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil buat orang yang beriman. Yosua, dia taat kepada firman Tuhan. Dia percaya, makanya dia melangkah. Dan perkara besar terjadi. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Firman Tuhan ini dicatat, ditulis, bukan untuk mengenang Yosua, bukan untuk mengenang Bartimeus, bukan untuk mengenang Musa, tetapi firman Tuhan ini ditulis supaya kita mengalami apa yang dialami oleh mereka, supaya kita memahami bagaimana caranya supaya mujizat itu terjadi dalam hidup kita, dalam gereja kita. Kuncinya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, melangkah taati saja Tuhan, maka kita akan lihat perkara-perkara besar yang melampaui segala kemampuan alamiah kita, itu akan terjadi. Makanya ada ayat yang berkata, bersama Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.